Shalom, selamat hari Minggu. Kita mau mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Untuk kita masih boleh dapat beribadah, kita boleh sehat. Ya, dengan segala keberadaan kita semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, puji-pujian kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Karena dialah Allah yang layak disembah, melebihi segalanya. Dialah Allah yang sudah memelihara kehidupan kita, penolong dan perisai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, penolong kami, penyelamat kami. Haleluya. Ini ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dari awal kita naikkan pujian ini, katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
Ya benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yang layak terima segala puji dan hormat kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Biar Engkau beracara di dalam ibadah pada hari ini. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu begitu besar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya saudara, kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita lebih lagi. Ya, lebih semangat lagi, kita mau bersorak-sorak bagi namanya. Karena hanya Dia yang layak disembah. Jalan hidup orang benar. Kita mau bernyanyi lagu ini. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Let's sing together. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan, jalan hidup orang benar diterangi cahaya firman Tuhan. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, Jalan hidup amin. orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan Dia kembali. Sekali lagi katakan, sebab tangan Tuhan, tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. amin. Saudara-saudara, mari kita mau bersama-sama memperkatakan pengakuan iman rasuli. Dan saya mau mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati pengakuan iman rasuli 2, 3. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari saudara, bersama-sama kita mau menyambut firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, fokus kita. Dialah penolong kita yang selalu memegang tangan kita. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, kami tidak takut Tuhan. Ku tidak takut, sebab kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Sebab Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Ku tidak bimbang, Sebab Engkau Allah kami. sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, meneguhkanku. Engkaulah penolong kami Yesus Tuhan. Bahkan Yes. menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kembali kami bersyukur untuk anugerah yang kami boleh terima dari Engkau. Di minggu ini kami boleh lagi beribadah walaupun secara online. Tapi tidak mengurangi berkat Tuhan dilimpahkan atas kami. Saat ini kami mau dengar firman Engkau. Berkatilah firman Engkau. Urapilah hamba-Mu serta seluruh pendengar yang mengikuti siaran ini. Kami butuh hikmat yang dari Engkau agar firman yang disampaikan memberkati umat dan memuliakan nama Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa jumpa kembali dan dapat berbagi khususnya melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan mengangkat tema jadilah pribadi yang kuat. Situasi belakangan ini membuat banyak orang menjadi lemah dan memang dapat dimaklumi. Kekhawatiran, ketakutan kadang melemahkan iman kita. Nah, kalau kita menjadi lemah, bagaimana kita bisa hadir untuk menguatkan banyak orang? Mari kita mengawali melalui bacaan firman Tuhan diambil dari Roma pasal 15 ayat 1. Saya bacakan berbunyi sebagai berikut. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang membuat hidup kita kuat atau tetap kuat sesungguhnya tidaklah sulit. Ketika kita menjadikan hidup kita ini simple, sederhana. Ketika yang sederhana, ketika yang simple ini kita buat menjadi ribet,
Maka kemudian kita akan banyak mengeluh dan lama-kelamaan kita akan menjadi pribadi yang kian lama kian lemah. Yang membuat semua jadi ribet dan akhirnya ya setan mendapat peluang di dalamnya. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Ketika kita membangun rumah tangga, lalu secara sederhana kita ikuti aturannya Tuhan, maka rumah tangga yang kita bangun itu akan menjadi indah. Tetapi begitu ada salah satu yang mulai keluar dari aturan Tuhan, maka itu akan membuat menjadi ribet. Contoh, kalau yang prianya selingkuh, harusnya itu diberitahu. Bukan yang perempuan ikut-ikut selingkuh, kan jadi tambah ribet. Apalagi yang laki tidak selingkuh dengan perempuan lain, tetapi selingkuh dengan laki-laki. Lebih ribet lagi. Karena tambah kacau ini dunia. Kenapa demikian? Karena Tuhan menciptakan laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Itu contoh sederhana. Di dalam sebuah rumah tangga, kehadiran anak itu tidak selalu menyenangkan dan membahagiakan suami istri. Kadang-kadang itu terbawa dengan sebuah keribetan, padahal simple itu. Umpamanya anak itu nakal. Kadang itu suka keluar iseng. Giliran anak nakal, sama kau dengan bapakmu. Nanti bapaknya tersinggung. Giliran yang jelek-jelek, dialamat ke papanya. Giliran yang baik-baik, dialamatnya ke mamanya. Nah itu ribet nantinya. Contoh lain, kadang-kadang odol itu sederhana aja. Jangan dibuat ribet. Kalau dia punya latar belakang orang kaya, itu mencet odol suka-suka, jebret. Tapi kalau dia bekas mahasiswa yang kos, itu kalau dia mencet itu pelan-pelan. Nah ini kadang-kadang menjadi ribet. Lu mencet odol boros amat. Nah saudara, mari kita melihat keluarga ini terlibat dalam keributan yang berkepanjangan. Ditulis dalam Alkitab. Anak menantu dan mertua. Kita melihat di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ketiga. Ayatnya yang pertama yang berbunyi sebagai berikut. 2 Samuel pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-1 yang berbunyi sebagai berikut. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud dikatakan berlarut-larut. Ya. Saudara sudah ketemu? Pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. Dengarkan baik-baik. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang Saul kian lama kian lemah. Dikatakan di sana bahwa peperangan antara keluarga Saul yang notabene adalah mertuanya Daud, serta keluarga Daud juga notabene menantunya Saul, dikatakan berlarut-larut. Arti sederhananya ini berbicara tentang sebuah masalah yang terjadi di antara keluarga mertua dan menantu ini sepertinya tak terselesaikan. Itu tafsiran saya mengambil kata berlarut-larut, kayaknya ribet banget, nggak selesai-selesai.
Selanjutnya dikatakan, pertengkaran ini, peperangan ini membuat satu keluarga dikatakan kian lama kian kuat. Sementara yang satu keluarga lagi disebut kian lama itu, atau sebaliknya, kian lemah. Keluarga Saul yang adalah raja itu kian lama kian lemah. Keluarga Daud itu kian lama kian kuat. Jadi kalau saya boleh simpulkan, secara sementara orang percaya ketika menghadapi sebuah masalah, ada yang makin lama kemungkinan bisa makin kuat menghadapi sebuah masalah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sementara orang justru ketika masalah itu datang menimpa hidupnya, keluarga, rumah tangganya, pekerjaan usahanya, tidak menutup kemungkinan dia justru sebaliknya kian lama, kian lemah. Ada sebagian anak Tuhan saat berhadapan dengan masalah, dengan persoalan, dengan problem, dia menjadi seperti keluarga Daud. Sementara ada yang menjadi seperti keluarga Saul, kian lama, kian lemah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi rahasia atau resep? Kita pilih yang kian lama kian kuat, yaitu keluarga Daud. Di mana letak rahasia sehingga Daud disebutkan kian lama itu kian kuat, sementara problem yang dihadapi oleh Daud dan Saul itu gak beda. Karena terjadi sebuah persoalan keluarga. Nah, saya lebih memilih agar kita menjadi pribadi yang kuat, saya memilih melihat contoh agar terbangun kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi keluarga yang kuat, menjadi orang percaya yang kuat. Ya, makanya kita belajar dari Daud. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan sehingga Daud ini kuat. Nah, yang pertama, kenapa Daud membangun keluarga kian lama itu kian kuat? Walaupun sedang menghadapi, itu bukan masalah kecil loh. Dia menantu berhadapan dengan mertua. Dan bukan mertua aja, posisi mertua adalah raja, penguasa. Tapi kalau dia bisa kuat, nah kita perlu untuk mencari di mana titik kehebatan Daud. Apa yang menjadi kiatnya, apa yang menjadi resepnya. Saya temukan hebatnya Daud yang pertama. Selalu libatkan Tuhan dalam seluruh keputusan. Atau bahkan sebelum dia mengambil satu sikap, memutuskan, sebelum ada hadir sebuah keputusan, maka kemudian Daud itu melibatkan Tuhan. Dengan cara apa dia melibatkan Tuhan? Dia bertanya kepada Tuhan. Adalah salah satu sikap terbaik seorang Daud dalam hal bertindak apa saja, dalam hal memutuskan apa saja, dalam hal melakukan apa saja, yaitu Daud tidak pernah lupa untuk datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Nah, di sini saya coba garis bawahi membuatkan satu poin bahwa dari seluruh aspek kehidupan kehidupan Daud, dari seluruh aspek yang dibangun oleh Daud, dia tidak pernah absen, dia tidak pernah alpa untuk tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi sebelum dia mengambil satu keputusan, satu kebijakan, sebelum dia melakukan sesuatu, saudaraku, banyak ayat yang menjadi referensi,
yang menggambarkan salah satu sikap terbaik Daud, di mana Allah senantiasa terlibat. Karena dia datang kepada Tuhan, lalu dia bertanya kepada Tuhan. Mari saudara, saya mengajak untuk kita melihat 1 Samuel, pasalnya yang ke-23. 1 Samuel pasalnya yang ke-23, ayatnya yang kedua. Saya bacakan buat kita sekalian, berbunyi sebagai berikut. 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Daud menyelamatkan Kehila. Daud tidak diragukan tentang kepahlawanannya. Kita tidak perlu meragukan seorang Daud dalam hal berperang. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Namun, sekalipun demikian, kita boleh hebat, kita boleh pinter, tapi ingat yang sederhana tidak boleh kita lupakan. Nampak sederhana, tapi bagi Daud itu suatu hal yang sangat serius, yaitu sebelum dia melangkah, sebelum dia bertindak, sebelum dia mengambil keputusan yang membuat dia senantiasa menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap problem, menghadapi setiap persoalan, dia selalu memberi gambaran, mari, ayo orang percaya, ayo umat Tuhan, libatkan Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ketika kita bertanya, Tuhan tidak akan pernah berdiam. Tuhan bertanya, makanya jawaban Tuhan, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Nah saudaraku, di dalam pasal ini, paling tidak kita ketemu beberapa ayat yang menyatakan di dalamnya bertanyalah Daud kepada Tuhan. Artinya di dalam perikop ini kita temukan beberapa ayat yang di dalamnya sungguh Daud itu sangat serius melibatkan Tuhan. Dia tahu sekalipun dia seorang pahlawan yang hebat, sekalipun dia seorang pemberani, dia punya keterbatasan. Kemampuannya punya keterbatasan. Kepintarannya punya keterbatasan. Oleh karenanya dia datang kepada yang tidak ada, yang terbatas. Yaitu kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kepada Allah serba sekalian alam. Kepada Allah yang menjadikan segala-galanya. Daud datang. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Coba saudara lihat ayat 4. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergi ke Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Perhatikan ayat 12 juga. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Jadi Daud itu sangat manja loh kepada Tuhan. Boleh gak kita bermanja kepada Tuhan? Saya dapat katakan boleh. Kenapa? Posisi status kita, ketika kita berdoa, Tuhan ajarkan kalau mau berdoa, panggil Tuhan itu apa? Bapa. Kalau kita memanggil Tuhan itu Bapa, berarti posisi kita anak. Boleh nggak anak bermanja kepada orang tua? Boleh. Mari kita terus bertanya. Bertanya hal-hal yang penting. Jangan anggap remeh. Menghadapi setiap persoalan beban yang berat. Mari kita melibatkan Tuhan.
Kalau yang maha kuat itu terlibat di dalam hidup kita, kira-kira kita menjadi lemah atau makin kuat? Pasti Bapak Ibu kita makin kuat. Kenapa? Yang kuat itu kita libatkan. Bahkan Allah bukan sekedar kuat, Dia maha kuat. Yang setuju boleh katakan amin. Mari perhatikan bacaan selanjutnya, 1 Samuel pasal 30. Saya bacakan buat kita sekalian ayatnya yang ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, huruf besar, artinya Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kalau tadi bicara perikop tentang Daud menyelamatkan Kehila. Kalau sekarang ini berbicara tentang perikop Siklak dibakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Nah saudaraku, ini perikop ini berbicara tentang di mana ketika Daud itu keluar pergi berperang, maka anak-anak, istri, dan maksudnya anak-anak Daud, istri Daud, anak-anak para pengikut yang loyal kepada Daud, istrinya dan barang-barang mereka ditinggal di Siklak. Lalu kemudian ketika mereka pergi berperang, Siklak ini diserbu. Lalu ditawan anak-anak, harta bendanya diambil. Nah, Daud itu tidak bertindak gegabah. Lagi-lagi sekalipun dia seorang yang hebat. Tetapi justru kekuatan Daud letaknya karena keterlibatan yang maha kuat. Ini perlu mendapat perhatian kita sebagai umat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, di mana resep, di mana rahasia di dalam menghadapi berbagai situasi, berbagai masalah, Daud kian lama kian kuat. Sudah pasti dia kuat karena dia melibatkan yang maha kuat di dalam berbagai aspek kehidupannya. Menghadapi skala sedang, skala kecil, apalagi skala besar. Masalah di depan kita. Tuhan pernah berkata begini dalam Yesaya pasal 41, janganlah takut. Aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan memberikan engkau kemenangan. Bayangkan kalau Tuhan memegang kita, bagaimana Tuhan memegang kita? Ya kita libatkan Tuhan. Kalau Tuhan yang kuat, yang maha kuat terlibat, memegang tangan kita, siapakah atau apakah arti musuh-musuh kita? Di dalam teks yang lain firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bahkan saudaraku, ketika kita masuk dalam satu peperangan yang dahsyat, Tuhan tahu kita tidak mampu, Tuhan bilang, kamu duduk diam. Aku yang berperang ganti kamu. Makanya, saudara ingin kuat? Yang pertama, libatkan Tuhan. Yang kedua, rahasia Daud itu menjadi pribadi yang kuat dan terus kuat. Tidak pernah dia bisa dilemahkan karena Daud tidak pernah terpengaruh. Terpengaruh oleh apa? Situasi, terpengaruh oleh kondisi, terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang. Ini jeleknya kita ini. Kita dibombardir itu dengan berita-berita hoax. Dan itu sangat mempengaruhi dan sangat melemahkan kita. Jeleknya beritanya hoax yang sangat membuat orang ketakutan, orang menjadi nervous, malah kita forward. Saudara sebagai jemaat yang saya gembalakan, apakah saudara ikut memforward apa yang selama ini saya tayangkan agar orang lain juga bisa mendengar
bisa mendapatkan. Tetapi coba yang berita-berita hoax, berita-berita yang tidak konstruktif, berita-berita yang tidak membangun. Wih, kita seru kita. Nanti mau ada kejadian ini. Mau nanti ada begini. Semua yang jelek kita sebarkan, kita share. Tahukah saudara? Berita Alkitab disebut adalah berita baik. Evangelion, good news. Tapi berapa banyak yang memforward berita-berita yang baik. Yang tidak menimbulkan rasa takut, rasa khawatir. Tetapi yang membangkitkan suatu kekuatan yang baru. Beri hidupmu untuk tidak terpengaruh oleh berita-berita yang membuat kita menjadi pribadi yang buruk, yang lemah. Tapi berilah hidupmu untuk mau dipengaruhi oleh berita-berita yang benar. Oleh berita-berita yang menguatkan. Saudara tahu gak? Paulus tulis kepada orang Roma, jemaat di Roma maksud saya, Roma 1, dikatakan dalam ayat 16, ayat 17, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Artinya kalau Injil kekuatan Allah, mari kita mau beri diri kita sangat dipengaruhi oleh Injil. Biarlah Injil itu memberikan pengaruh yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita lebih membiarkan hidup kita ini dipengaruhi oleh berita-berita yang membuat kita makin lemah. Yang makin membuat kita secara kejiwaan terpuruk. Waduh, dengan adanya COVID ini kapan selesai? Nggak akan selesai. Semua sudah frustrasi loh. Ekonomi makin ambruk. Ekonomi makin terpuruk. Lalu pengangguran di mana-mana. Apakah ini berita menguatkan? Ketika ada orang berkata begitu, kita harus boleh nyambung. Ekonomi boleh terpuruk. Tapi ada Tuhan yang mampu membangkitkan dan membalikkan keadaan yang buruk menjadi baik. Katakan, sebagai orang percaya, Tuhan tempatkan kita di Indonesia. Tuhan tidak akan membuat Indonesia terpuruk. Yang setuju katakan amin. Mari kita katakan, Tuhan dengan kekuatannya yang dahsyat mampu dan sanggup memberkati Indonesia. Kenapa tidak? Keluarkan perkataan-perkataan yang memberikan pengaruh-pengaruh yang baik untuk menguatkan banyak orang. Bukankah 1 Petrus pasal yang keempat ayat 11 berkata, jika ada orang yang ingin berkata-kata, baiklah ia berkata-kata, atau baiklah ia berbicara, seperti seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Saya akan bacakan saudara, yang memperlihatkan kehebatan Daud, bahwa dia tidak mudah terpengaruh. Ya, baik beritanya itu membuat puji-pujian, dia tidak kemudian menjadi GR. Mari perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-18. Saya akan baca buat saudara ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, kadang-kadang kita ini begitu dipengaruhi oleh sanjungan. Menjadi GR, lupa diri.
Di sanalah kekuatan kita akan hilang. Jadilah pribadi sekalipun engkau dikatakan hebat. Mari kita berkata, semua karena anugerahnya. Bukankah jika kita dapat melakukan sesuatu, itu dilatar belakangi hanya oleh anugerah, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan kepada kita? Yang setuju boleh katakan amin. Daud tidak terpengaruh, lalu dia disanjung menjadi GR. Kenapa kok Saul itu menjadi lemah? Karena dia begitu terpengaruh dengan satu kondisi, dengan satu situasi. Coba perhatikan ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu saja. Langsung dia berasumsi, wah jangan-jangan nantinya pronya kepada Daud. Lalu kemudian kerajaan ini akan jatuh ke tangan Daud. Loh, seorang raja begitu mudah terpengaruh. Dia yang menghasut, dia punya jiwanya sendiri. Dia yang sudah berasumsi. Emang Daud itu seorang pribadi yang ingin mengkupdetat jabatan dari ayahnya pindah ke tangannya. Yang satu langsung terpengaruh. Jiwanya langsung runtuh, makanya itu yang membuat Saul itu menjadi lemah. Tapi Daud, dia tidak langsung menjadi sombong. Dia tidak GR. Ya, dia tidak langsung kemudian menjadi tinggi hati. Emang gua hebat. Coba Goliat kalau nggak ada gua. Kalian sudah terkapar semua. Tapi tahu nggak? Daud bisa melakukan itu. Karena dia tahu ada tangan Allah yang maha kuasa. Yang maha dahsyat. Yang terlibat sehingga dia dapat untuk hadir sebagai pahlawan membebaskan bangsa pilihan Tuhan yang bernama Israel dari ancaman berbagai musuh. Daud, dia sangat melibatkan Tuhan, tetapi dia sangat sadar keterlibatan Tuhan yang menjadikan dia bisa seperti itu, sehingga ketika ada sanjungan datang, lalu kemudian dia itu menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Daud itu sangat menggambarkan seperti padi. Kian berisi, kian merunduk. Dia tidak seperti orang yang angkuh. Nih, coba kalau nggak ada saya. Contoh lain, mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-43. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-43. Saya bacakan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Saudara, inilah letak kehebatan Daud. Karena Daud tidak terpengaruh pada omongan yang tidak konstruktif, yang tidak membangun kekuatan dalam dirinya. Dia tidak terpengaruh kepada berita hoax, berita yang tidak benar. Sebab kadang-kadang sekalipun kita rajin ke gereja, kadang kita juga bahkan rajin baca Alkitab, tapi kenapa bukannya kita ini makin lama makin kuat, tetapi sebaliknya justru makin lama, justru makin lemah. Selidik punya selidik, ternyata kita lebih tertarik mendengar berita yang salah.
berita yang keliru, berita yang tidak benar. Kita lebih suka, bahkan percaya lagi pada apa kata orang, daripada percaya kepada setiap firman yang kita dengar, kepada firman yang kita baca. Bapak Ibu, saya tidak terlalu menyalahkan dengan istilah apa kata orang. Sebab ada juga kata orang itu kadang-kadang datang kepada kita dalam bentuk apa? Mengingatkan kita, menegur kita, bagaikan nasihat bagi kita. Kadang-kadang itu merupakan sebuah kritikan yang konstruktif, kritikan yang membangun. Tapi ketika itu menjadi gosip, mari kita tidak dengar dan terpengaruh apalagi. Bila mana kata orang itu bersifat teguran, sebaiknya kita perlu mempertimbangkan. Tidak lalu kemudian langsung terima. Paling tidak kita perlu untuk mempertimbangkan. Apapun latar belakang orang yang menyampaikan teguran itu kepada kita. Entahkah itu orang yang cinta kepada kita, atau bahkan orang itu yang memang benci kepada kita. Lalu datang dari mereka itu teguran. Dan akhirnya kita tahu bahwa memang teguran itu datang dari Tuhan. Kenapa? Karena poin ini kan tidak bisa dipisahkan dari poin pertama. Kalau kita sering bertanya kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa teguran itu dari Tuhan atau tidak. Kita akan punya kepekaan seperti Daud. Tapi kalau nanti kritik itu tidak ada bobotnya, kritik yang dialamatkan kepada kita itu kualitasnya itu rendah, ya mari kita abaikan saja. Tidak perlu kita memberikan tanggapan yang terlalu serius, yang akhirnya akan memberi dampak pengaruh secara kejiwaan di dalam kehidupan kita. Kita perlu tanggapi dengan biasa saja. Dan itulah yang dilakukan Daud. Makanya kemudian dia menjadi pribadi yang kuat, yang hebat di berbagai cuaca, artinya di berbagai situasi. Ya, di berbagai musim cuaca, mau musim hujan, mau musim panas, mau musim dingin, musim gugur, Daud itu tidak terpengaruh oleh berbagai situasi dan kondisi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita juga terpengaruh ketika orang sedang menggosipkan kita. Orang sedang memfitnah kita. Orang sedang bahkan memaki-maki kita dengan kata-katanya yang kotor. Seperti Goliat. Goliat bilang bagaimana? Anjingkah aku? Atau kalau pakai bahasa kita, lu kata gue anjing sembarang lu. Lu gak tahu gue ini pahlawan. Yo ilah, lu boleh gede, lu boleh pahlawan. Tetapi Daud tidak terpengaruh dengan itu. Karena dia tahu dia punya Tuhan Allah yang jauh lebih besar daripada Goliat. Dan Goliat menggambarkan masalah yang sangat besar bagi bangsa Israel. Bahkan raja punnya udah ciut. Tetapi Daud hadir dengan satu keyakinan. Yaitu dia punya Allah yang jauh lebih besar dari sang Goliat. Dan dia lebih mau membawa hidupnya untuk mendengar perkataan Tuhan. Itulah yang mempengaruhi hidupnya. Dan itulah yang menjadikan dia kuat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anjingkah aku ini? Yuk anggap aku ini anjing. Imannya Daud, saudara, tetap kuat. Karena dia
tidak terpengaruh oleh orang yang sekalipun di depan dia yang ngoceh macam-macam. Coba kalau saudara terpengaruh, kurang ajar nih orang, gue sebel, gue kesel. Nah, coba saudara memang tidak lawan orang itu di situ, tapi kalau saudara sudah terpengaruh, gue sebel, gue dikatain gini-gini, ke rumah, hanya orang di rumah bisa terlibat cekcok dengan kita. Padahal mereka tidak pernah tahu apa-apa. Kenapa kita harus membawa hidup kita di dalam kelemahan hanya untuk mendengar orang-orang yang mungkin kurang berpendidikan. Saya kan suka bilang begini, nih, kalau orang gila bilang kita ini, ih gila lu. Lalu kita tanggapi orang gila itu. Sebenarnya yang gila itu siapa? Kita yang merasa waras atau yang orang gila? Ya pasti kita udah tahu dia orang gila, kenapa kita tanggapi? Berarti kita lebih gila daripada orang gila. Kalau kita menganggap ini orang punya kata-kata ini menggambarkan orang bodoh, tetapi kita menanggapinya, kita akan lemah. Menjadi lebih bodoh dari dia, berarti kita bukan orang yang bodoh lagi, lebih bodoh dari orang bodoh. Saya suka bilang, kenapa sih yang bodoh disekolahin? Kalau yang bodoh itu yang disekolahin, jadi pintar apa? Ya bodohnya. Kenapa kita harus terpengaruh dengan yang begitu? Kenapa firman Tuhan itu nggak kita izinkan untuk mempengaruhi hidup kita? Nah ini kegagalan banyak orang percaya. Makanya jangan heran kalau sampai pendeta pun ribut-ribut. Iya, karena pendeta pun terbakar emosinya, tersulut emosinya. Oleh karena apa? Oleh karena perkataan itu. Nah, lalu kita berdalih, pendeta juga manusia. Yang bilang pendeta itu monyet siapa? Emang kenapa kalau pendeta itu manusia? Emang manusia kan? Lalu kenapa? Kenapa yang kita tonjolkan? Artinya pendeta juga manusia punya kelemahan, kekurangan. Kenapa kelemahan dan kekurangan yang kita tonjolkan? Kenapa kita cuma berani menyanyi Tuhan Allah kita dahsyat, Tuhan Allah kita besar? Kenapa dia tidak mempengaruhi hidup kita? Sehingga kita tetap menjadi pribadi yang kuat. Kadang-kadang jangan jadikan aja pujian itu sebuah retorika. Sesaat kita lompat-lompat kita bernyanyi. Tetapi itu tidak menjadi suatu fakta dalam kehidupan kita sehari-hari di lapangan. Di dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindari dari omongan orang. Jangankan Anda berbuat jelek, Anda berbuat baik aja diomongin. Apalagi Anda berbuat jelek. Nah, kenapa kita mau membiarkan hidup kita itu terpengaruh kepada omongan-omongan yang jelek? Kita sukses, kita diomongin. Kita gagal, kita diomongin. Apalagi saudaraku, kami ini sebagai pendeta. Kayaknya tuh gak pernah benar, serba salah. Pendeta pakai mobil mewah, dibilang duniawi. Pendeta gak punya mobil, naik turun angkot. Dibilang kere amat tuh pendeta, pasti dikutuk Tuhan, gak diberkati Tuhan. Makanya naik turun angkot. Pendeta terlalu kalem, dibilang minder wakder. Pendeta agak bergaya. Dasar nih pendeta, apalagi kalau orang Manado. Yang ditonjolkan gayanya gitu. Miskin salah. Kaya lebih salah. Pendeta punya anak banyak. Dibilangin, dikatain, gila nih pendeta anaknya banyak, udah kayak 12 suku Israel. Ini pasti gak tahan nafsu. Tiap malam bikin anak. Begitu pendeta sudah 10 tahun kawin gak punya anak, diomongin pula. Kok tuh pendeta tuh gak punya anak? Istrinya mandul loh. Itu biasanya kalau mandul dikutuk Tuhan. Nah coba kalau kita mau ladeni yang begini, yang ada habisnya. Kita kian lama akan menjadi apa? Kian lemah dan akhirnya kita akan terpuruk. Nih ada lagi yang begini. Seseorang ketemu dengan temannya yang udah lama. Dulu temannya itu langsing. Begitu ketemu namanya aja baru habis melahirkan. Jadi gendut gitu. Lalu temannya, kok lu gendut amat? Tersinggung.
Memang gendut kok tersinggung sih. Kurang ajar lu bilang-bilang gua gendut. Lo kalau dia bilang udah gendut, dia bilang, kok lu kurus amat, itu baru ngeledek. Saya belakangan orang memperhatikan saya. Pak Noldi kok sekarang kelihatan kurus ya? Kenapa lagi diet? Enggak. Ya kok kenapa? Ya jujurnya teman mengingatkan saya, jangan-jangan kamu kena satu penyakit, coba diperiksa. Ya begitu saya cek lab, ya betul. Nah itu yang membuat saya menjadi agak turun badan sampai 7 kilo. Kenapa kita mesti tersinggung orang bilang kurus? Ya memang kurus. Kenapa kita tersinggung kalau orang bilang kita gemuk? Kalau memang kita gemuk. Bahkan kita merasa pintar kalau orang bilang, dasar goblok lu, udah biarin aja. Kamu tanggapi, kita yang lebih goblok dari yang ngomong goblok. Daud gak pernah tanggapi. Orang mau nyanyi, puji-puji, angkat-angkat dia gak terpengaruh. Tapi dia pun dikata-katain, dia gak terpengaruh. Emosi, kalau terpancing akan membahayakan kita. Nah saudaraku, orang mau ngomong, katanya whatever lah, ya. Lu mau ngomong apa? Pokoknya kita harus move on terus aja lah. Sebab kalau kita lebih sibuk, kalau kita lebih tertarik untuk urusan omongan yang tidak benar dan terus-menerus kita tanggapi, maka kita akan menjadi pribadi yang kian lama bukan makin kuat, melainkan kian lama kita akan semakin lemah. Kekuatan Daud untuk bisa mengalahkan musuh yang besar, masalah yang besar, karena dia lebih suka ya terpengaruh kepada berita yang benar. Ya, dia tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak konstruktif, ya, alias yang destruktif, yang merusak dan yang menghancurkan. Dan yang terakhir, saudaraku, rahasia kenapa Daud kian lama kian kuat. Karena Daud mampu mengontrol emosi. Nah saya perlu belajar sama Daud. Ya, saya ini termasuk pribadi yang kadang tidak bisa kontrol emosi. Walaupun ada banyak ya kemajuan, tetapi ya masih berat juga. Sehingga poin ini memang buat saya banget lah, ya kan? Jadi bukan buat jemaat. Sehingga saya bisa meninggalkan legacy lah kepada jemaat. Ternyata kalau kita terus mau belajar, kita akan bisa. Mari perhatikan 1 Samuel pasal 18 lagi. Kita akan baca kembali ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, karena ayatnya yang ke-6, 7 kita udah baca. Jadi saya baca aja lagi ayat 8 sampai 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah coba saudara perhatikan. Ketika ada suara-suara subang, ya, ketika ada suara-suara minor, lalu kita berikan tanggapan, dan itu akan merusak emosi kita, merusak kejiwaan kita. Maka kemudian apa yang terjadi? Kita tidak bisa kontrol emosi. Coba perhatikan, sejak saat itu maka Saul selalu mendengki. Akan muncul rasa dengki, rasa dendam, ya, rasa curiga, dan apa yang terjadi. Dan kalau saudara membaca riwayat Saul, dan dia memberikan peluang kepada siapa? Kepada iblis untuk masuk menguasai kehidupannya. Ya,
Lewat ayat-ayat ini menjadi semakin jelas mengapa Daud kian lama kian kuat, sementara kenapa Saul kian lama kian lemah. Selesai perang, ceritanya orang Israel pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Dan ternyata mendapatkan sebuah sambutan yang sangat meriah. Pakai tarian-tarian segala. Dan sambil menari para wanita itu menyanyikan lagu berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, sementara Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu reaksi Daud seperti apa? Dia diam. Dia tidak jadi kayak gimana gitu GR. Daud tidak mendadak-dadak jadi sombong. Karena Daud tahu persis bahwa kemenangannya itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Namun coba lihat reaksi Saul. Beda. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini akan saya tutup dengan bacaan terakhir 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Wah, saudara, dia bilang begini sama musuhnya. Yang kau tantang bukan aku yang kecil ini. You keliru. Yang kau tantang itu adalah Allah, pemilik Israel. Allah yang seperti apa? Dialah Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang menjadikan langit dan bumi, itu yang kau tantang, kau lihat. Nah, ini yang harus kita ambil sebuah kesimpulan. Daud itu begitu mampu mengontrol emosi. Aduh, bukan aku loh yang kamu tantang. Siapakah aku ini? Aku hanya seorang kecil. Betul, kamu ini seorang yang hebat, betul. Cuman, dengan engkau menantang Israel, yang notabene punya pemilik yang adalah Allah, serwa sekalian alam itu, maka engkau tidak mungkin akan dapat memenangkan pertarungan ini, hai Goliat. Daud mampu mengontrol emosi, perasaan, dan kehidupannya. Dengan kata lain, kesuksesan, keberhasilan Daud tidak membuat dia menjadi sombong dan dia menjadi gagal dalam mengontrol emosi lalu semangatnya patah. Melainkan Daud itu menjadi pribadi yang menghadirkan Tuhan. Jadi resepnya, kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang mudah juga untuk mengontrol emosi. Sadar enggak kita? Seperti Rasul Paulus katakan dalam surat 1 Korintus. Pasalnya yang ketiga, jika tidak salah ayat 16. Ketahuilah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Allah. Tempat Allah Roh Kudus berdiam. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan kita. Benar enggak Allah Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita? Benar enggak hidup kita telah menjadi bait, menjadi rumah Roh Kudus, menjadi rumah Tuhan? Kalau kita masih mudah terbakar emosi, kayaknya kita cuma mengklaim saja sebagai bait Roh Kudus. Tetapi yang sesungguhnya itu tidak ada. Karena di dalam surat Yohanes dikatakan begini, bahwa roh yang ada dalam kita, apa saudaraku? Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, roh yang besar itu sanggup mengalahkan ya hal-hal yang membangkitkan emosi. Sama juga ketika Daniel
Dia tidak tersulut dengan emosi. Makanya dikatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu membuat Daniel dapat memenangkan berbagai pertarungan ketika dia hidup di zaman Babilonia dan di dalam kehidupan Raja Media Persia yang memimpin Babilonia dan Media Persia. Dan Daniel sekalipun dia itu dimasukkan ke dalam gua singa tanpa bersalah, dia tidak begitu tersulut emosi, tapi dia mampu mengontrol emosi karena dia punya roh yang luar biasa. Dia tidak komplain, dia tidak protes, ya, karena dia tahu raja tidak bisa bela dia, tetapi dia bisa lolos karena dia punya Tuhan Allah yang membela dia, sehingga dia sekalipun dibuat seterpuruk mungkin, dia tidak menjadi lemah karena dia ingat, aku punya Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Selamat menjalani kehidupan saudara di hari-hari ke depan, serta membangun kehidupan yang tetap kuat. Terus kuat saudaraku, jadilah pribadi yang kuat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa dan sekaligus bersyafaat sebelum ibadah ini kita akhiri. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kembali bersyukur dan berterima kasih kami kepada Engkau yang boleh memberi kami pencerahan dan pembekalan lewat firman yang telah disampaikan yang boleh kami dengar bersama-sama. Biarlah firman itu boleh termeterai menjadi berkat permanen di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat merenungkan kembali firman itu siang dan malam, serta memberlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam memasuki masa-masa yang sulit, agar kami jangan terpuruk. Engkau telah membekali kami dengan 3 resep Daud, sehingga berbagai masalah yang dihadapi, dia menjadi pribadi yang kuat. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus menolong kami. Pada kesempatan ini kami mau bersyafaat kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk negeri bangsa Indonesia, serta pemimpin-pemimpin kami, legislatif, yudikatif, eksekutif, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biar roh takut akan Tuhan melingkupi hidup mereka. Ketika mereka akan membuat kebijakan, undang-undang, dan apapun itu, biarlah Tuhan melingkupi mereka juga dengan hikmat yang dari sorga, didasarkan pada takut akan Tuhan. Sehingga mereka dapat juga hidup dan menjalani tugas dengan arif dan bijaksana. Agar masyarakat Indonesia yang diterpa dengan situasi seperti ini boleh semakin terpuruk. Dan bapak-bapak kami sebagai pemimpin, mereka boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menopang membantu masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tolong para tenaga medis yang terus berjibaku dengan virus corona ini Tuhan. Mereka telah banyak berkorban dan menjadi korban. Sudah banyak tenaga medis yang meninggal dunia. Baik perawat, relawan, terlebih para dokter. Karena semakin banyak yang terserang dari virus ini. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya ke depan Tuhan berkenan memprotek masyarakat Indonesia agar tidak terdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menyingkirkan penyakit ini dari wilayah kedaulatan NKRI ini. Yang terbentang dari Aceh sampai Papua. Entah dari mana sampai ke Pulau Rote. Tuhan berkati Indonesia. Perekonomian yang semakin terpuruk, Tuhan angkat kembali keuangan Indonesia dan
keamanan, kenyamanan. Biar Tuhan yang menopang. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah juga kami berdoa untuk gereja dan kehadiran gereja boleh menjalankan misi ilahi, menjadi terang dan garam, dan ikut bahu-membahu membantu pemerintah di dalam memerangi COVID-19 ini. Tuhan, campur tangan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih. Serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Berkenan Kau memberkati Indonesia, gereja, dan segala-galanya yang ada di bumi pertiwi ini Tuhan. Yang berdoa untuk gereja kami, tolong jemaat kami, biar mereka boleh tetap semangat dalam beribadah, semangat mencari Tuhan, dan tetap arif dan bijaksana. Jika tidak perlu untuk tidak keluar, mereka tidak keluar demi menjaga kesehatan tubuh mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sadar jauh daripada sempurna. Namun kami percaya Engkau juga layak akan menyempurnakan doa kami ini, yang olehnya kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita arahkan segenap hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Daripadanya lah mengalir berkat bagi kita sekalian. Oleh karenanya dengan iman terimalah berkat. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sejak saat ini sampai hari Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sambut berkat dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.